Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholiswah, mahasiswi Universitas Terbuka dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar dari UPPJJ UT Bandung dengan nomor induk mahasiswa 8603611185. Video ini diperuntukkan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD dengan tutor Ibu Dede Sustri MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengamatan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mari bersama-sama kita simak. Tujuan percobaan untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan. Alat dan bahan yang pertama, alat tulis, yang kedua, lembar kerja praktikum, yang ketiga, kamera handphone, dan yang keempat, lingkungan sekitar. Prosedur percobaan, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Amatilah makhluk hidup sekitar dan temukan 5 tumbuhan dan juga 5 hewan. Kemudian, catat ke-10 jenis makhluk hidup dalam laporan kerja praktikum. Jangan lupa dokumentasikan lalu analisis dengan cermat. Yang terakhir, bubuhkan tanda checklist sesuai dengan ciri-ciri yang kita amati pada laporan kerja praktikum. Delima tumbuh dengan baik di kawasan tropis hingga subtropis. Delima berkembang biak dengan biji dan stek. Pohon mangga dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Mangga berkembang biak dengan biji secara generatif dan juga dapat diperbanyak secara vegetatif, misalnya dengan cangkok atau stek. Pohon salam tumbuh liar di hutan dan pegunungan atau ditanam di pekarangan dan sekitar rumah. Pohon salam sendiri dapat berkembang biak melalui biji atau stek. Pohon cabai tumbuh dan berkembang biak secara generatif melalui biji. Pohon kencur berkembang biak secara vegetatif melalui rimpang atau rizoma. Kencur tumbuh di daerah dataran rendah atau pegunungan yang tanahnya gembur dan tidak terlalu banyak air. Ikan gurame bergerak menggunakan sirip, bernapas menggunakan insang. Makanan ikan gurame meliputi pelet, ikan, makanan alternatif alami seperti daun-daunan, dan hewan kecil seperti produk olahan. Ikan gurame berkembang biak dengan cara bertelur. Sama halnya dengan ikan gurame, ikan cupang juga bergerak menggunakan sirip, bernapas menggunakan insang, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan nila juga sama dengan ikan gurame dan ikan cupang, yang mana bergerak menggunakan sirip, bernapas menggunakan insang, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Kucing bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki, bernapas dengan menggunakan paru-paru, dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Semut bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki, bernapas melalui lubang-lubang kecil di sekujur tubuh yang disebut spirakel. Semut memakan hampir semua jenis makanan. Semut tumbuh dan berkembang melalui proses metamorfosis sempurna yang terdiri dari 4 tahap: telur, larva, pupa, dan dewasa. Dari hasil pengamatan, kita bisa lihat bahwa ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan pada pohon delima, salam, mangga, cabai, kencur, dan ciri-ciri makhluk hidup pada hewan ikan gurame, nila, cupang, kucing, dan semut, yaitu memiliki ciri-ciri yang sama, yakni bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernapas, butuh makan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang, dan juga bereproduksi. Semua tumbuhan melakukan gerak, yaitu gerak tubuh akar dan batang. Gerak pada hewan dan tumbuhan berbeda. Tumbuhan dan hewan sama-sama melakukan pernapasan. Jika pada tumbuhan oksigen masuk melalui stomata dan lentisel, sedangkan oksigen masuk ke dalam tubuh hewan melalui organ pernapasan. Tumbuhan dan hewan memerlukan makanan dan juga air. Hanya saja berbeda bentuk dan prosesnya. Tumbuhan makan dengan melakukan fotosintesis, sedangkan hewan memakan bentuk yang sudah jadi. Tumbuhan dan hewan sama-sama tumbuh dan berkembang.